Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang ide dan peluang usaha. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian makanan khas daerah. Sebenarnya makanan khas daerah itu apa sih? Nah, makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Jadi setiap daerah itu memiliki karakter makanan yang berbeda-beda. Karena di Indonesia itu beragam budaya, begitu mengagumkan. Entah itu flora, fauna, entah itu budayanya, apalagi makanannya, setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Jangankan antar pulau, antar provinsi, bahkan antar kabupaten juga berbeda-beda. Karakteristik makanan khas daerah. Kita akan mempelajari tentang karakter masing-masing daerah, tentunya karakter makanan. Yang pertama, masakan Jawa Barat. Kalau masakan Jawa Barat itu identiknya dengan pedasnya dan juga asam. Kebanyakan dari sayur-sayuran. Nah, itu di background itu ada makanan khas Jawa Barat. Apa itu? Seblak, yang banyak digemari oleh banyak anak muda. Yang kedua, masakan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu banyak menggunakan bawang. Rasanya itu cenderung manis dan agak pedas. Kalau Jawa Tengah itu hampir sama dengan Provinsi Yogyakarta, yang identiknya itu manis. Selanjutnya yang ketiga yaitu masakan Jawa Timur. Kalau masakan Jawa Timur itu matangnya itu sempurna, jadi tidak setengah matang tetapi matang sempurna. Rasanya itu cenderung asin dan pedas, seperti makanan yang diolah dengan petis. Keempat yaitu masakan Betawi. Kalau Betawi itu cenderungnya gurih dan tidak pedas. Betawi itu daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta. Yang kelima yaitu masakan Sumatera. Kalau Sumatera ini identiknya menggunakan banyak bumbu, rasanya pedas dan bersantan. Contohnya saja kalian sering menjumpai masakan Padang. Nah, itu contoh dari masakan Sumatera yang sudah banyak dijual dimanapun di Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada masakan Padang. Yang terakhir yang Bu Widya kasih contoh yaitu masakan Sulawesi. Kalau Sulawesi ini banyak masakan yang menggunakan ikan dengan bumbu asam pedas. Jadi banyak sekali olahan makanan yang berbahan dasar ikan. Selanjutnya, teknik pengolahan makanan khas daerah. Nah, itu ada contoh teknik pengolahan makanan, itu direbus. Nah, kalau itu pakai minyak namanya digoreng. Selanjutnya, nah itu diapakan? Dikukus. Ya kalau cewek pasti harus tahu ya, cowok ya gampang ini. Dan yang terakhir ini adalah dibakar ya, pakai api. Cara perambatan panas dari sumber panas ke dalam makanan. Jadi kita mempelajari dulu cara perambatan panas. Nah, ini sebenarnya materi fisika SMP ya. Kalian sudah pernah mempelajari, Bu Widya hanya menegaskan saja. Ada 3 cara perambatan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perambatan panas melalui perantara yang bersentuhan langsung. Contohnya ini merebus. Kalau merebus kan berarti perantaranya itu berupa air yang menghantarkan panasnya langsung, secara langsung. Yang kedua, konveksi, perpindahan panas di mana zat perantaranya ikut berpindah. Misalnya mengukus, perantaranya itu apa? Panci, ada airnya. Nah, zatnya itu adalah uap. Jadi uap yang menghantarkan panas.
Yang ketiga, radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara, misalnya memanggang. Kalau memanggang kan langsung dari oven yang mengeluarkan panas langsung ke dalam makanan yang dipanggang. Kalau konveksi tadi kan uapnya yang menghantarkan panas, kalau ini tanpa zat perantara. Selanjutnya tentang teknik pengolahan makanan. Yang pertama yaitu teknik memasak basah. Masak basah ini maksudnya menggunakan air. Yang pertama merebus. Kalau merebus sudah biasa ya, menggunakan air mendidih. Kalau braising itu menggunakan sedikit air dan kaldu. Nanti hasil makanannya itu nyemek, airnya sedikit. Terus mentim menggunakan 2 panci ya. Ini bukan 2 panik tapi 2 panci yang biasanya panci atasnya itu tidak menyentuh langsung dengan api, tetapi di atas panci yang sudah kena api. Nah, yang keempat itu menyetup, memasukkan bahan makanan ke dalam cairan banyak. Terus mengukus dan juga memblansir. Nah, ini ada contoh makanan yang di tim, karena ini menggunakan 2 panci. Nah, contoh yang kedua ini adalah mengukus menggunakan uap yang sebagai penghantar panasnya ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, ini namanya apa? Memblansir, merebus sebentar ke dalam air yang harus diolah lagi. Terus merebus, gampang ya, kalau telur memang biasa direbus. Nah, yang tengah ini namanya braising, sedikit air dan kaldu. Lah itu bisa dilihat ya. Lah terakhir ini namanya menyetup, memasukkan bahan makanan ke dalam cairan banyak. Jadi dibandingkan dengan braising, ini lebih banyak kuahnya. Selanjutnya teknik memasak kering, yaitu ada 3 teknik: memanggang, mengepan, dan mengongseng atau menyangan. Memanggang itu ada 2 jenis, yaitu griddling atau pan boiling dan juga roasting. Kalau griddling itu memanggang di atas lempengan besi, sedangkan kalau roasting memanggang di dalam oven. Jadi yang satu terbuka, yang satu tertutup di dalam oven. Kalau mengepan atau mengoven atau mengepen ya, sebenarnya memasak di dalam oven. Biasanya ini bahasa yang digunakan dalam baking atau membuat kue. Yang terakhir mengongseng itu memasak bahan makanan tanpa minyak. Biasanya ini yang diongseng itu bisa kacang, bisa kopi, bisa ketumbar. Itu memasaknya dengan cara menyangan atau mengongseng. Biasanya ada juga yang menggunakan pasir sebagai pengganti minyak. Nah, selanjutnya ini yang ketiga, teknik memasak dengan minyak. Yang pertama menumis, memasak bahan makanan dengan minyak sedikit. Seperti sayur-sayuran itu biasanya ditumis. Sedangkan kalau menggoreng, memasak bahan makanan dengan minyak yang banyak. Udah paham lah ini ya, gampang, sudah terbiasa ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya istilah lain dalam mengolah bahan makanan. Yang pertama ada memfilir, filet ya. Kalian sering mendengar filet. Masakan filet itu kan sudah tidak ada duri dan juga tulangnya. Lanjut yang kedua itu meladir, menambah potongan lemak ke dalam daging. Jadi lemaknya itu dimasukkan ke dalam daging. Hal ini untuk membuat makanan lebih kenyal dan juga lebih basah dengan minyak. Yang ketiga itu membardir atau membungkus daging dengan lapisan lemak. Nanti kalau sudah matang itu lebih berminyak karena sudah dilapisi dengan lapisan minyak atau gajih ya, kalau kalian sudah pernah memakannya. Yang keempat itu menggelasir. Menggelasir itu memberikan lapisan mengkilap pada makanan. Biasanya kalau daging-daging itu pakai minyak jelantin. Kalau kalian tahu ya, dipanggang terus atasnya dikasih minyak jelantin. Yang kelima mengentalkan, menambah bahan pengental. Bisa dengan tepung, bisa dengan telur, itu juga bisa mengentalkan.
Yang keenam, menjernihkan. Bisa menggunakan saringan atau putih telur. Kalau putih telur misalkan kalian merebus kaldu masih ada eres-eresnya, itu kalian bisa menggunakan putih telur yang dikocok, dituangkan, diubek-ubek, nanti eres-eresnya itu bisa menempel ke dalam putih telur. Yang ketujuh itu mengocok. Kalau mengocok ini fungsinya supaya adonan itu mengembang. Biasanya yang dikocok itu telur agar telurnya mengembang. Yang kedelapan itu memarinir atau merendam bahan makanan. Ini dicontoh yaitu merendam daging ke dalam minyak. Ini bisa mengawetkan daging. Yang kesembilan, mengisi atau mengisi bahan makanan dengan isian. Di sini contohnya pare diisi dengan daging. Yang ke-10, memanir. Ini sering kalian jumpai di jajanan-jajanan pasar maupun di sekolah, melapisi dengan telur dan tepung panir. Jadi dilapisi telur dulu baru panir supaya tepung panirnya mau menempel. Selanjutnya, jenis bahan kemas olahan makanan khas daerah. Yang pertama, bahan kemasnya menggunakan kendi. Itu ada di contoh ya. Terus ada anyaman. Anyaman itu ini contohnya getuk goreng. Daun kelapa. Ini adalah jajanan lepet ya. Lepet pakai daun kelapa bungkusnya. Terus pakai daun pisang. Ini banyak sekali makanan yang pakai daun pisang, kayak misalkan pipis, nagasari. Ini ada tumpeng, itu pakainya daun pisang. Selanjutnya kelopot jagung atau daun jagungnya itu banyak makanan Jogja yang menggunakan kemasan ini kelopot jagung. Kalau menggunakan kertas ini sudah modern, lebih modern, apalagi plastik yang sering digunakan sekarang. Terakhir yaitu teknik pengemasan makanan khas daerah. Tekniknya ada menggulung. Menggulung contohnya ada lontong, bacang, dodol, itu digulung cara membungkusnya. Terus melipat seperti nagasari, tempe, tape, itu kan kalau pakai daun itu dilipat. Terus membalut seperti lemper, lepet. Lepet itu tadi yang pakai daun jagung. Dan yang terakhir yaitu menganyam, contohnya ketupat. Nah, sekian materi tentang penerapan sistem produksi. Selanjutnya kalian akan merencanakan produksi tiap kelompok. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.